Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya mari kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini pada bab 4, yaitu hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Oke anak-anak, yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu yang pertama ada dalil nakli, kemudian ada adab-adabnya, terus keutamaannya. Nah, dari semua itu nanti kemuliaan yang didapat itu apa. Nah, seperti itu. Yang pertama ada dalil nakli, perintah menghormati orang tua. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Bunyinya yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam hadis riwayat Ahmad bunyinya man ahabba an yumaddalahu fi umrihi wa an yuzadalahu fi rizqihi falyabirra walidayhi walyasil rahimah. Artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Nah, dari situ ada beberapa hal yang ditegaskan pada ayat ini, yaitu yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah. Nah, karena di situ termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain datangnya dari Allah. Kemudian, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Berikutnya ada nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Nah, bentuk terima kasih itu bisa dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Berikutnya, adab terhadap orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban bagi setiap anak. Nah, betapa mulianya ya ketika perintah berbakti kepada orang tua ini, Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Luqman yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Artinya, bersyukurlah kepada Allah dan kepada dua orang tua atau ibu bapak. Nah, ada beberapa sebab mengapa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada keduanya, yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Nah, seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan budi atau balasan dari anak-anaknya. Terus berikutnya, kasih sayang orang tua itu tidak ada taranya. Kok tidak ada taranya ya? Karena beliau itu tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Kemudian, anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak, terutama ibu. Nah, biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Nah, ibu itu tidak akan tidur juga sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anak sakit pun, ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak akan makan enak. Berikutnya ada prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua.
yaitu yang pertama tunduk dan patuh. Nah, tunduk dan patuh di sini contohnya apabila keduanya berada dalam kekafiran atau belum beragama Islam dan keduanya itu memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik. Nah, kita wajib tidak mengikuti keduanya, tetapi penolakan itu harus dengan cara yang halus supaya tidak menyakiti keduanya. Yang kedua, dilarang berkata kasar. Nah, berkata kasar di sini contohnya membentak dan berkata-kata sejenis nah itu termasuk ungkapan yang tidak baik. Terus berikutnya yang nomor 3 yaitu berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya itu mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya sebagaimana orang tua itu telah merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang nomor 4 yaitu berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua. Terus yang nomor 5 yaitu kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, ibu bapak kita, karena itu termasuk dosa besar. Yang keenam yaitu bersikap santun. Contohnya kita berjalan itu di belakang orang tua, kecuali dalam hal tertentu. Nah, dengarkanlah pembicaraan dan jangan menyela pembicaraannya. Yang ketujuh yaitu senantiasa mendoakan. Nah, berbakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu bisa kita lakukan dengan berdoa. Nah, doanya seperti biasa yaitu Allahumma ghafir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan merawatku di waktu kecil. Yang nomor 8 yaitu jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita itu adalah yang pertama meneruskan perjuangannya, yang kedua senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Terus yang ketiga memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Terus yang keempat memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris. Yang keenam melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika orang tua kita itu mempunyai hutang. Berikutnya ada keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, yang pertama itu dibukakan 2 pintu surga. Tidak ada loh seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah itu membukakan 2 pintu surga kepadanya. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga yaitu ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Nah, murka Allah itu juga dalam murka orang tua. Nah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi ia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya juga tidak akan diterima. Yang keempat yaitu dimudahkan rezekinya. Barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Selanjutnya yang kelima dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita lanjutkan untuk memahami adab terhadap guru. Termaktub dalam hadis riwayat Bukhari yang bunyinya laisa minna malam yujilla kabirana wa yarham shaghirana wa yaghfir li'amina. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Kita bahas tentang adab terhadap guru. Adab terhadap guru, sebab-sebabnya kita wajib menghormati guru itu. Yang pertama yaitu guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua untuk kita. Yang ketiga, guru adalah orang yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Nah, yang berikutnya nomor 4 yaitu tanpa guru, hidup kita itu akan buta. Nah, karena guru itu sebagai penerang untuk hidup kita. Berikutnya, ada tata cara menghargai dan menghormati guru. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkan salam. Yang kedua, berhusnudzon pada apapun yang dilakukan guru.
Yang ketiga yaitu memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Berikutnya, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Kemudian, mentaati perintahnya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Berikutnya, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Berikutnya, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Mengunjungi guru jika ia sakit atau mendapat musibah. Berikutnya, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Nah, Kyai Haji Hasyim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar itu memandang remeh gurunya, merasa dia lebih pandai dari gurunya. Nah, itu berikutnya tidak melupakan jasa-jasa guru. Yang terakhir yaitu sabar menghadapi gurunya. Berikutnya yaitu keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat yang bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, dan cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Nah, berikutnya anak-anak mengerjakan evaluasi. Nah, silahkan anak-anak cermati dengan baik tugasnya dan dikerjakan dengan baik. Jawaban dikumpulkan melalui grup WhatsApp saja ya. Nah, oke. Demikian pembahasan yang bisa Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kemudian mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.